Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Isnan, mahasiswa Prodi IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang wabah penyakit COVID-19 atau dikenal dengan virus corona dengan patologi sosial. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa ya, like dan subscribe channel Prodi IPS IAIN Kudus. Beberapa lama ini, dunia sedang digemparkan dengan munculnya virus yang mematikan yang dinamai dengan virus COVID-19. Sejak kali pertama mewabahnya coronavirus ini di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nyaris kita tak pernah membayangkan jika virus yang menginfeksi manusia ini bakal begitu cepat dan luas penyebarannya. Karena penularannya yang begitu cepat dari manusia ke manusia dan terus menyebar hingga ke seluruh pelosok dunia. COVID-19 ini yang sudah menjangkit kurang lebih 200 negara ini telah menguras energi masyarakat dunia, khususnya para pemangku kebijakan, dalam menyusun berbagai strategi untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tak terkecuali negara kita, negara Indonesia, yang juga ikut disibukkan dengan bertambahnya secara terus-menerus korban akibat virus COVID-19 ini. Pada saat ini, jumlah korban positif di Indonesia per tanggal 19 Mei berjumlah 18.496 korban positif. Namun, hal yang disayangkan oleh masyarakat Indonesia di tengah merebaknya COVID-19 ini telah memanfaatkan keadaan-keadaan yang tak layak ini oleh segelintir manusia yang miskin moral untuk mengambil sebuah berbagai keuntungan pribadi maupun kelompok. Anggap saja mereka-mereka yang sengaja menimbun masker kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal, menjual masker bekas dengan harga yang tinggi, dan juga berkedok penipuan yang mengaku-ngaku oleh petugas Satgas COVID-19 Indonesia. Dan juga dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan revisi atau pelepasan narapidana yang membuat masyarakat awam sangat resah karena adanya pelepasan itu. Penyakit masyarakat selalu bertambah dengan adanya pandemi ini karena pelepasan narapidana ini sangat tidak efektif. Kemudian mereka yang abai dalam pandemi ini dan menentang terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan mewajibkan bekerja di rumah, physical distancing, jaga jarak, dan juga pemerintah memberlakukan PSBB di berbagai wilayah, pelarangan mudik, dan kebijakan-kebijakan lainnya demi menahan laju penularan virus COVID-19. Padahal, sementara ini di sektor ekonomi, dampak pandemi COVID-19 ini telah memperompakkan sendi-sendi ekonomi, baik sektor formal maupun informal. Ribuan rakyat, ribuan karyawan, pabrik-pabrik sedang mem-PHK para karyawannya yang sangat-sangat besar. Demi menanggulangi wabah ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke desa harus mengubah atau menguras APBN, APBD, dan dana desa dengan merealokasi anggaran ratusan miliar demi untuk menanggulangi
atau menangani tanggap darurat terhadap COVID-19 ini, dan untuk diberikan untuk bantuan tunai untuk masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Tapi di samping itu, upaya pemerintah yang sangat banyak, cara ini tidak diindahkan oleh masyarakat yang tidak mempunyai moral atau sifat sosial yang tinggi, kepedulian yang tinggi. Tidak sedikit orang yang sengaja memanfaatkan di tengah merebaknya COVID-19 ini dengan cara membuat konten-konten palsu dan menyebarluaskan berita-berita hoax yang menambah kepanikan, kekhawatiran, dan ketakutan masyarakat luas, sehingga cenderung melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan dalam menyikapi COVID-19. Tingkah laku atau perilaku di atas merupakan bagian dari patologi sosial atau disebut dengan penyakit masyarakat, penyakit sosial yang akan melahirkan disintegrasi, disorganisasi sosial atau masalah sosial yang masuk pada kategori deviasi menyimpang dari tendensi sentral rakyat kebanyakan, karena tindakan dan perilaku tersebut melanggar norma kebaikan, norma stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, solidaritas kekeluargaan, disiplin dan hukum formal serta norma-norma lainnya. Tindakan atau perilaku seperti ini tentu mendapat respon atau kecaman dari seluruh masyarakat karena dianggap tidak memiliki kepekaan dan rasa kemanusiaan serta kemiskinan solidaritas ini sangat tinggi, atau dengan kata lain, fungsi sosialnya tidak aktif atau disfungsi sosialnya tidak diterapkan, sehingga tindakan atau perilaku seperti ini termasuk sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari rakyat Indonesia. Berbagai faktor sehingga perilaku yang patologis ini bermunculan, diantaranya adalah faktor politik, religius, sosial budaya, dan juga faktor ekonomi. Mengenai hal ini, kaum interaksionis dengan teori interaksionalnya menyatakan bahwa bermacam-macam faktor yang saling bekerja sama, saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga terjadi interplay yang dinamis dan bisa mempengaruhi tingkah laku manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari kewajaran, sehingga muncullah banyak disorganisasi, disintegrasi, dan penyimpangan sosial, tingkah laku atau perilaku yang patologis. Situasi serba tidak menentu ini dan mencekam membuat pemerintah maupun masyarakat sangat panik, khawatir, takut karena eskalasi keganasan COVID-19 yang semakin memuncak dibikin makin menakutkan oleh sebuah perilaku masyarakat yang menumbuhkan perilaku patologi sosial, sehingga menyesatkan masyarakat awam yang nakal. Indikasi penyimpangan sosial atau patologi sosial ini yang teramat mengerikan ini juga dipertontonkan, atau misalnya sikap antisosial atau deviasi sosial dari kelompok masyarakat dalam bentuk keberingasan, seperti menolak keras proses pemakaman jenazah yang diduga terinfeksi COVID-19, seperti yang penolakan jenazah di wilayah Jawa Tengah, yaitu merupakan seorang perawat pasien corona yang gugur, yang jenazahnya ditolak warga, padahal mereka para tenaga medis ini layaknya pahlawan yang telah bekerja mempertaruhkan hidup mati demi merawat dan menyelamatkan para pasien korban wabah COVID-19. Fenomena penolakan ini sangat dikatakan brutal terhadap proses pemakaman jenazah, karena merupakan warga yang seperti itu sangat tidak mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, kepedulian yang tinggi.
namun bisa disebut melecehkan syariat agama dalam memuliakan jasa, karena korban atau masyarakat atau manusia yang memperjuangkan atau mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang lain, itu merupakan dalam pandangan Islam itu merupakan dalam kategori mati syahid. Terima kasih dari saya, itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.